Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kok, Bang Irfan belum datang? Ya, Mas. Nara memeriksa ponselnya, belum ada kabar sama sekali. Katanya seminggu lagi. Tapi ini udah lebih dari seminggu. Jagat menatap istrinya sebelum menjawab, dari status Wanya kemarin. Aku lihat dia masih di kapal. Kenapa gak ikut travel aja, sih? Gerutu Nara memasukkan ketupat ke dalam rantang jingga. Udah rencana, Dek. Agenda keluarga kecil ini berladang. Jagat membawa anak dan istrinya untuk melihat-lihat kebun karet miliknya. Harga getah naik 12.000, sangat menguntungkan. Jagat berniat menores dibandingkan bekerja di kandang sapi. Perbekalan sudah disiapkan dalam anjat. Anjat merupakan kerajinan tangan masyarakat setempat, banyak masyarakat masih menggunakan. Bukan hanya untuk pergi ke ladang kebun saja. Anjat terbuat dari rotan, mirip seperti tas punggung tapi dengan bahan yang berbeda. Lintang dan langit sudah siap dengan setelan lengan panjang keduanya, kombinasi keduanya benar-benar sangat mantap. Sudah siap dengan barang bawaan, bekal, parang, minum, minyak untuk mesin tempel nanti. Mereka berangkat dengan motor di garasi belakang. Rumah sudah dikunci, Nara membantu Langit naik ke atas motor. Si abang sudah duduk dengan nyaman di depan. Mau kemana, Nar? Tanya Mia baru selesai berbelanja. Mau ke ladang, Mbak. Wah, lah, si bocil juga ikut ya, Nar. Iya, Mbak, mari, ya. Motor kembali bergerak, membawa keluarga kecil Jagat ke tepian sungai. Dirakit sudah banyak perahu dengan mesin tempel diikat agar tak hanyut. Lintang dan Langit kesenangan karena ini pertama kalinya keduanya datang ke sungai. Nara jelas ekstra siaga. Pelan Plim abang, tegur Nara menggendong Langit. Jangan loncat. Nara mendudukkan Langit di antara Jagat dan Lintang. Beberapa orang yang melihat Jagat dengan pasangan barunya sedikit menggoda dengan kata, enggak mau nambah satu lagi. Jagat membalas dengan senyuman biasa saja. Masalah nambah atau tidak sepertinya belum, keadaan rumah tangganya masih baru. Mesin tempel perlahan menggerakkan perahu setelah diisi minyak. Langit bergerak rusuh, bertanya ini dan itu. Suasananya terasa sangat sejuk, angin sungai menerpa kulit. Perahu berhenti di seberang desa. Jagat lebih dahulu naik karena tepian sungai sangat licin dan menurun ke bawah. Lintang lebih dahulu dinaikkan oleh Jagat kemudian Langit, terakhir Nara. Mereka masuk lebih dalam ke hutan. Pohon karet menyambut kedatangan Jagat dan keluarganya. Sampai di pondok kecil tanpa dinding, anak sulung Jagat berlari kesenangan, naik ke pondok kemudian loncat ke bawah. Hal sama dilakukan oleh si kecil. Jagat mengeluarkan penoresnya, melukai pohon karet untuk memeriksa getah di dalamnya. Sedangkan Nara sibuk membersihkan pondok. Ibu ini coklat, ya? Tanya Lintang mengangkat barang yang ia temukan. Kelihatan enak. Itu biji karet, Bang, bukan coklat. Tangan merogoh sesuatu dari tas susu anaknya. Makan permen aja, nanti baru ibu belikan coklat pas pulang. Oke, Abang, ayo kumpulkan coklatnya. Langit membawa segenggam biji karet untuk diserahkan kepada abangnya. Ayo, nanti keduluan sama tupai. Iya, ayo. Keluarga Jagat menikmati hari libur di kebun karet. Jagat seorang pengusaha cengkeh lebih suka bersikap dan berpenampilan sederhana. Jagat selalu tampil seadanya, tak suka memamerkan harta-hartanya. Entah berapa lama Jagat di dalam sana. Lintang dan Langit sudah mengeluh lapar, haus, lelah, ingin itu, ingin ini. Keduanya sudah merasakan bosan. Hingga beberapa menit, Jagat kembali dengan sesuatu di tangannya. Ayaj balik. Sorak keduanya berhasil mendapatkan kecupan. Mau pulang sekarang. Mengistirahatkan badannya di samping sang istri. Capek banget, Dek.
Langit merangkak naik ke perut sang ayah. Kenapa ayah panggil ibu adek? Kan, yang adek itu adek, bukan ibu, ayah. Langit berdiri di hadapan orang yang lebih tua darinya. Sini adek kasih tahu. Tubuh besar Jagat ditarik agar duduk. Ish, ayah bangun. Iya. Ia menunjuk ke arah dirinya sendiri. Ini adek yang paling manis, kemudian ini abangnya adek, lalu ini adalah ibu kesayangan adek. Langit memberi pelukan pada Nara. Lalu ini ayah adek yang paling hebat. Tubuh kecil itu melompat kesenangan. Yang lain tertawa gemas dengan kelakuan Langit. Jagat menarik anaknya untuk dipeluk. Rasanya sayangnya pada kedua anaknya sangat besar. Ia memeluk erat sambil memberi kecupan sayang kepada si kecil. Berbeda dengan Lintang, membantu ibunya mengeluarkan makan siang untuk mereka berempat. Langit sudah duduk dengan manis. Abang pimpin doa kita sebelum makan. Lintang mengangguk pelan, ia memberikan gestur agar adiknya segera duduk di sebelahnya. Terima kasih untuk makan siang. Jadikan kami orang yang hebat. Amin. Teriak keduanya. Jagat mengusap puncak kepala anak pertamanya bangga. Lintang selalu cepat dalam memahami sesuatu. Menu makan siang, lontong, kuah kari dan telur rebus. Ning dan Angel terlihat sibuk menghidangkan makanan dan minuman. Katanya, Mbak Olive akan berkunjung ke sini, sekedar melihat ke arah si kembar. Saat pernikahan Jagat dan Nara, wanita itu tidak bisa datang karena kendala pekerjaan. Nara mendengus pelan. Respon mertua dan iparnya sangat berlebihan untuk seukuran mantan menantu dan mantan ipar. Ia hanya menyaksikan dari sofa, memandang orang-orang ini. Bahkan, Sheila dan Iwan ikut meramaikan suasana. Kedatangan Olive setelah perceraian mendapat keantusiasan dari keluarga mantan suami. Nara tidak iri atau dengki, hanya tak suka sikap munafik keluarga Jagat ini. Banyak perbuatan buruk mereka terdahulu menjadi pembicaraan orang-orang. Orang-orang ini, terdengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Aning berlari ke depan untuk menyambut mantan menantunya. Olive banyak berubah. Mulai dari fisik, dahulu gemuk, sekarang kurus dan semakin cantik. Aning melihat mantan istri anaknya ikut merasakan kebahagiaan atas perubahan baik pada Olive. Wanita itu dipeluk, dicium kanan dan kiri, disayang sebaik mungkin. Duduk dulu, Kak. Sheila menepuk sisi kanannya. Makin cantik aja, Kak. Udah lama banget gak ketemu. Syukur, Dek. Olive mendudukkan dirinya di antara Aning dan Sheila. Rumahnya gak banyak berubah ya, masih kayak dulu. Nyaman banget. Iya gitulah, Liv. Aning memperlihatkan wajah sedihnya. Ibu kangen banget sama kamu. Udah lama gak ngobrol kayak gini, sekarang ibu sering melamun sendiri kalau Angel pergi kerja. Kan, ada istri Mas Jagat, Bu. Aning menggenggam tangan Olive lalu mengusapnya perlahan. Drama baru, mungkin segera dimulai. Dia, ya, matanya melirik tak minat. Amit-amit sampai ibu mau ngobrol sama orang begitu. Olive menatap Nara dan Jagat sungkan. Mantan ibu mertuanya ini memang tak berubah. Olive berkata kepada Nara, si kembar kemana, Nar? Sebentar, Dek, kakak panggilkan. Angel bergegas menghampiri keponakannya di dalam kamar. Lintang, Langit, keluar dulu, ya, mama kalian datang. Lintang dan Langit sedikit bingung, tapi tetap menuruti. Mama, apakah ibu mereka ada dua? Melihat kedua putranya membuat Olive senang. Tangannya terulur untuk menyentuh Langit namun si kecil lebih dahulu memeluk Nara. Olive menatap uluran tangannya, maklum. Ia meninggalkan anaknya tanpa mengatakan apapun, memilih mementingkan dirinya sendiri. Adek, tidak boleh seperti itu, ya. Itu namanya tidak sopan, mama barusan mau pegang adek, loh, ucap Nara memberikan pengertian di awal. Ayo, salaman dulu sama mamanya, kenalin diri adek sama abang. Petik 2. Lintang dan Langit terdiam canggung. Ayah dua anak itu hanya diam, tidak merespon apapun. Hai, kalian ganteng. Yang sopan.
Tekan Aning tak suka. Plak, buk. Nara menarik Lintang menjauh dari Aning. Tangan anaknya mendapatkan pukulan kencang. Yang sopan itu ibu, buka anak aku. Wajar kalau adek sama abang bingung. Langit ikut bersembunyi di belakang tubuh ibunya. Kedatangan Mbak Olive mau lihat anak-anak, kan? Olive mengangguk ergau. Di kamar aja, soalnya di luar banyak hantu. Takutnya, celetuk Lintang berlari lebih dahulu. Langit menyusul masuk ke dalam. Pada akhirnya suara Jagat menginterupsi keluarganya untuk tetap duduk. Tangannya memijat keningnya. Ada rasa sakit menghampiri kepalanya saat melihat kelakuan ibunya barusan. Mau sampai begini, gak malu jadi omongan orang-orang. Susahnya buat bersikap sopan itu, loh. Terutama ibu seharusnya bisa memberikan contoh yang baik, kata Jagat. Ia terlampau jengah dengan sikap keluarganya. Pura-pura baik depan Olive buat apa? Buat nutupin kelakuan buruk kalian sebelumnya. Enggak akan bisa. Saudara Jagat tak berani menyahut. Maksudnya ibu itu baik, ja. Kepulangan Olive gak pulang ke sini. Dia pengen lihat anak yang dia tinggalin dulu. Petik 2 petik 2. Mulai sekarang, penuhi kebutuhan hidup masing-masing. Jangan pernah minta ke aku lagi. Ini hukuman atas perbuatan kalian sendiri. Mas, enggak bisa gitu, dong. Emangnya kita buat salah apa? Seru Sheila tak suka. Salahnya apa? Kamu punya mata atau gak ada? Jelas-jelas sikap kalian barusan memperlakukan istri aku. Bahkan, ibu berani main tangan sama cucu sendiri. Jagat memberikan ultimatum begitu keras. Jangan pernah sentuh anak sama istriku. Mulai besok, mereka harus bekerja keras. Kedatangan mantan istri Jagat banyak membuat perubahan. Nara selalu memiliki mood teramat buruk. Rasa kesalnya semakin meningkat saat membaca deretan pesan di grup keluarga. Aning seakan-akan manusia paling tersakiti. Mengatakan bahwa karena Nara lah, Jagat berubah tidak memperdulikan keluarganya sendiri. Ia tak menyangka mertuanya memegang predikat drama queen dalam sejarah hidupnya. Perubahan drastis Nara berada pada letak tataan rumah. Jagat dan anak-anak dibawa pindah sementara. Mereka akan tinggal di kediaman lama Nara, rumah peninggalan orang tua Nara di ujung desa, untuk beberapa hari ke depan. Rumah Jagat direnovasi total. Bahkan, isi di dalamnya juga diganti, tidak ada yang lepas dari pandangan memusnahkan milik Nara. Aning dan saudara Jagat jelas protes. Apa yang dilakukan Nara sangat membuang uang. Nara melakukan hal ini karena ada sebabnya. Sheila selalu mengungkit di hadapan Nara bahwa seluruh barang di rumah itu adalah milik Mbak Olive. Nara selaku istri Jagat merasa tak suka karena Sheila selalu membanding Nara dan Olive. Jelas mereka orang yang berbeda. Nara bukan Olive yang suka ditindas mertua lalu pergi meninggalkan anak saat masih kecil. Ini Nara, oke, orang yang tangguh, tak takut dengan ancaman atau kata sarkas dari ipar dan mertua. Warga bergotong royong membantu membangun rumah Jagat. Banyak orang yang heran dan penasaran, tapi tidak ada yang berani bertanya karena sikap pedas dan blak-blakan Nara. Siang itu, Nara bersama 2 anaknya datang menemui Jagat dan pekerja lainnya. Tangan si kembar menjinjing kresek berisikan nasi bungkusan. Nara tidak ada mood untuk masak, kemudian diletakkan di atas meja dapur lama mereka. Barang-barang semuanya diganti, bahkan TV ikut Nara ganti. Jagat tidak protes sama sekali, ia merasa itu tanda persetujuan dari suaminya. Nara, ibu mau bicara dengan kamu, kata Aning. Wanita terlihat penuh rasa frustasi dengan sikap menantunya. Ibu gak akan macam-macam, ja, lanjutnya merasa tatapan tajam dari putranya. Sesampainya di hadapan rumah Aning. Kamu gila, bisa-bisanya kamu bongkar rumah anak saya. Kamu gak tahu perjuangan Jagat bangun rumah itu untuk istri dan anaknya, ucap Aning. Setiap kata yang dilontarkan mengandung nada tajam. Jadi, orang harus bisa sadar diri.
Kamu cuma istri, gak ada hak buat ngatur ini dan itu. Barusan ibu bilang kalau Mas Jagat bangun rumah itu untuk anak dan istri. Berarti, dalam rumah itu ada hak aku, Bu. Sikap orang miskin memang seperti ini. Aku memang miskin dibandingkan keluarga ibu, tapi maaf. Keluarga aku lebih berpendidikan dan tahu etika dibandingkan ibu. Nara, kamu. Tangan wanita itu tertahan di udara. Ancaman Jagat beberapa hari yang lalu membuat Aning cemas dan menjaga tindakannya. Dasar serakah. Kamu cuma benalu di hidup putra saya. Saya lebih bersyukur Olive menjadi menantu saya dibandingkan kamu. Karena Mbak Olive mudah ibu tindas, kata Nara memotong ucapan Aning. Aku gak mau dijadikan samsak emosi kalian waktu Mas Jagat lambat kasih duit atau duitnya kurang, Bu. Mbak Olive sudah cerita semuanya. Kurang aja kamu. Ups, sebodoh-bodohnya binatang ternyata mertuaku lebih bodoh. Nara, teriakan Aning mengundang tatapan orang-orang termasuk anak dan cucunya. Nara yang melihat ada kesempatan langsung melakukan aksinya untuk membalaskan rasa kesalnya. Sakit, Bu, huhuhu. Jagat menarik istrinya untuk menjauh dari Aning yang kaget. Wanita itu terperangah atas tindakan Nara sekarang. Laki-laki itu bisa bermain drama yang pernah ia lakukan dahulu. Nenek, teriak Lintang sedikit mendorong neneknya untuk menjauh. Tidak baik seperti itu, nenek lebih baik beristirahat. Anak ini, Nara gemas sendiri. Kamu gak apa-apa, sayang. Tamparan ibu gak kuat, aku cuma kaget aja, Mas. Maaf, Mas antarkan pulang, ya. Nara menganggukkan kepalanya. Lain kali jangan suka main tangan. Jangan salahkan Nara kalau ikut kasar sama ibu. Jagat, ibu gak apa-apakan dia, Ja. Ibu sumpah, kamu jangan percaya sama omongan manusia ular kayak dia, Ja. Buk. Tegur Jagat agar masalah tidak semakin panjang. Sekarang ibu masuk, tenangin pikiran, renungin kesalahan ibu. Wanita itu mengepalkan tangannya kesal. Tatapannya menajam, bisa saja menembus punggung kecil Nara sudah mulai menjauh. Ia naik ke atas rumah. Rasa kesal memenuhi kepala sampai Aning harus menggeram kesal. Angel melihat tingkah ibunya sedikit bingung. Ia baru saja bangun dan menyelesaikan sarapan pagi di jam 1, pukul 0:04 untuk seukuran gadis itu sangat bagaimana ia. Ia mendudukkan tubuh langsingnya di samping sang ibu, mendorong segelas air agar ibunya tenang. Aning tidak bisa tenang hanya dengan segala air. Ia membutuhkan uang 500.000 untuk meredakan kekesalannya. Kenapa, Bu? Aning menatap putri pertamanya. Ibu lagi kesal sama istri masmu itu. Berani banget dia fitnah ibu, Nel. Beneran, Bu. Tangan Aning memukul paha terekspos Angel untuk tidak berteriak. Maaf, Bu. Gimana cara kita balas dendam atas perbuatan bangsat itu, gumam Aning pelan. Ia berpikir keras untuk membalas tindakan Nara yang membuatnya malu. Atau ibu sebarkan aja ke orang-orang desa kalau abangnya itu gak sayang sama dia. Kan, dari mereka kecil gak pernah dekat. Bang Irfan. Iya, kamu kira dia punya saudara lain. Jangan Bang Irfan, Bu. Cari yang lain. Angel tak ingin citra baiknya rusak di hadapan laki-laki yang ia taksir. Gimanapun, Bang Irfan itu cinta pertama aku, Bu. Halah, Nel. Cinta sama orang susah. Lebih baik kamu godain si Dadi itu. Dia kan sudah lama gak nikah setelah istrinya meninggalkan sakit waktu itu. Angel menatap ibunya kesal. Aku, Bu. Tunjuknya pada diri sendiri. Nikah sama kakek kepala 5. Ih, amit-amit, Bu. Jijik banget ho. Dijaga omongan kamu, Nel. Tegur Aning takut terjadi sesuatu yang buruk. Dahlah, ibu mau istirahat. Kamu ingat buat cucikan baju-baju orang kerja itu. Iya, Bu. Aning dan Angel membuka usaha jasa cuci baju untuk karyawan di kebun cengkeh dan kandang sapi. Hasil yang didapatkan juga sangat lumayan. Setiap satu baju dan celana bernilai 5.000,
jika ditotalkan dalam sebulan sudah mendapatkan 60.000, sangat lumayan. Angel hanya mengangguk-angguk kepalanya. Ia bersantai lebih dahulu. Flashback on. Tangan Olive mengusap pipi Lintang dan langit mulai berisi. Rasa rindu yang ia pendam selama ini akhirnya tersalurkan. Rupa anak-anaknya tidak hanya imajinasi biasa saja. Bahkan, tetesan air matanya mendapatkan sapuan lembut dari jagoan hebatnya, Lintang. Pandangan langit sangat jernih. Olive tidak ada niat untuk memberitahu si kembar tentang kebenarannya. Cukup hanya orang dewasa saja. Pasti akan menyakiti perasaan anak kecil ini. Abang, adek, dengar ibu ya. Nara mendudukkan kedua anak sambungnya di sisi Olive. Kalian berdua itu lahir dari Mama Olive bukan dari ibu. Tapi ibu, Lintang jelas kebingungan. Kenapa kami tidak lahir dari ibu? Mau dengarkan cerita? Mau. Nara duduk berhadapan dengan Olive dan mulai menceritakan kisah sederhana. Dulu ayah dan mama menikah. Menjalin kehidupan bahagia seperti ayah dan ibu, mereka sangat-sangat bahagia sampai muncullah Lintang dan langit. Anak-anak hebat, kebanggaan orang tua. Tapi, suatu ketika, seorang penyihir di balik kegelapan malam datang. Menghancurkan kehidupan bahagia ayah dan mama. Dia mengurung Prins Lintang dan Prins Langit di kastil gelap dan menakutkan. Lalu, apa selanjutnya, Ibu? Tanya Langit masih sangat penasaran. Kemudian seorang pemuda baik datang. Olive melanjutkan cerita Nara. Pemuda baik itu adalah ibu, seseorang yang datang menyelamatkan Lintang dan Langit dari kekejaman penyihir jahat. Nara dan Olive berdiam diri. Lalu, apa kelanjutannya ibu? Cepat, Bu, adek penasaran. Tanyakan sama ayah, jawab Nara seadanya. Lintang dan Langit berlari keluar dengan tampang penasaran. Olive sedikit canggung setelah ditinggalkan si kembar, berbeda dengan Nara terkesan santai dan enjoy. Olive menghela napas sesaat untuk menetralisir keadaannya sekarang. Kejadian dahulu saat berumah tangga bisa membuatnya mengalami trauma besar terhadap kehidupan rumah tangga. Di sini, kedatangan Olive untuk memberitahu Nara tentang sifat dan tabiat ipar dan ibu mertuanya. Nar, bukannya aku mau sok atau apa, tapi aku cuma mau ngasih tahu aja tantangan mertua sama iparmu itu gak baik. Petik 2. Waktu masih sama Mas Jagat. Ibu selalu ngerepotin rumah tangga aku, marah-marah terus tiap hari, katanya aku boros lah, inilah. Sampai ngatain aku gak pantas sama Mas Jagat gara-gara badan aku gemuk karena hamil. Nara tidak tahu mulut Aning bisa sekejam itu. Udah, Mbak, maafin aku, Nar. Aku kepengen bawa anakku balik kalau kamu sama Jagat izinkan. Aku takut Langit sama Lintang gak ada yang jaga. Olive menggenggam tangan Nara dengan erat, menangis ketakutan. Sheila selalu kasar, Nar, sama aku. Waktu aku hamil, perutku ditendang sampai pendarahan, beruntung masih bisa selamat. Tenang aja, aku sama Mas Jagat lebih dari mampu lindungi si kembar. Mbak bisa tenang waktu kerja atau istirahat. Mbak cukup yakin dan percaya. Makasih, Nara, makasih. Olive merasa bersyukur anak-anaknya mendapatkan ibu sambung sebaik Nara. Ia bisa kembali ke kota dengan keadaan tenang tanpa harus mengkhawatirkan keadaan anaknya. Nar, ini gaji aku selama 3 tahun ini. Kartu ATM perpindahan tangan. Tolong gunain buat anak-anak, setidaknya ini yang bisa aku kasih buat mereka. Astaga, Mbak. Nara salut dengan ibu satu ini. Iya, Mbak, aku selalu kasih pengertian ke kembar sebenarnya siapa Mbak di kehidupan mereka. Jangan, Nar. Posisi kamu nanti terancam. Dibandingkan aku hidup di dalam kebohongan, Mbak. Olive sadar bahwa Nara bukan seseorang yang lemah. Ibu Lintang dan Langit ini adalah sosok yang kuat dan berani. Jangan harap Aning dan 2 putrinya bisa melawan kehebatan istri kedua Jagat. Flashback off. Bersambung.